Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita. Gemikana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau meminta Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya. Kita mau minta kepada Tuhan membawa kita dekat kepada-Nya. Kita boleh menikmati kasih-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
suara yang lembut kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian hanya di dalam namanya. Firman terangi jalan
bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah ya Bapa. Walaupun dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah di rumah, kami juga boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan, untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh Tuhan curahkan bagi kami. Kami boleh terus merasakan kebaikan-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami tahu Tuhan hidup kami jauh dari sempurna. Kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami seringkali berlari meninggalkan Tuhan. Kami seperti gak layak Tuhan. Yang merasakan kehampaan Tuhan. Kami yang terhilang. Kami rindu Tuhan boleh kembali merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mungkin hari ini berbeban berat dalam pergumulan, Tuhan kami mau serahkan pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mampu melakukan segala sesuatu ketika kami boleh memandang kepada-Mu Tuhan. Baik di dalam pergumulan maupun tidak Bapa, kami tetap tidak mampu berjalan sendirian. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, kami boleh kembali mengenal, mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mengejar hadir-Mu ya Bapa. Mari kita awal pujian kita, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita melihat jauh ke dalam batin kita. Satu pertanyaan yang perlu kita tanya sama diri kita. Sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mengerti kehendak-Nya? Apakah selama ini kita hanya mengikuti ibadah, liturgi, namun sebenarnya kita belum tahu siapa Dia? Maka sebenarnya kita dalam hidup kita tiap hari kita berdoa kepada Tuhan, meminta kita mengikuti kehendak-Nya, atau justru di dalam kehidupan kita seringkali kita berkata, Tuhan ikuti kehendak-Ku. Tapi hari ini satu kesempatan jikalau Tuhan mengizinkan kita di bait-Nya, sekalipun kita nggak ngerti Dia, sekalipun kita jauh dari kehendak-Nya, sekalipun kita jatuh bangun mengikuti Dia, Dia hadir dan berkata, itu sebabnya aku tetap menyertai engkau. Tangan kananku tidak pernah melepaskan tanganmu. Seberapa dalam kau jatuh dan jatuh, aku tetap mengharapkan kau bangkit. Sekalipun semua orang tidak peduli dengan engkau, aku tetap peduli. Sekalipun engkau hari ini bertanya mengapa hidupku begini, karena engkau belum tahu kehendak-Ku. Jika engkau tahu kehendak-Ku yang terdalam, maka engkau tidak akan pernah menyesal untuk hidup di dunia ini. Karena aku tidak pernah merencanakan hal yang jahat terjadi dalam hidupmu. Karena aku merencanakan yang baik untukmu. Itu sebabnya ketika engkau berdosa, aku rela mati di Golgota, disalibkan supaya engkau beroleh aku dan mengerti
tentang aku. Dosalah yang membuat engkau dan aku terpisah. Dosalah yang membuat engkau tidak tahu mengapa engkau harus hidup di dunia ini. Dosalah yang membuat engkau mengikuti segala hawa nafsu. Dan semakin kau mengikuti, semakin kau terjerat seperti lumpur hisap. Semakin engkau mengikuti keinginan dosa, semakin engkau tenggelam di dalamnya. Aku rindu engkau datang untuk mengenalku. Saudara, Tuhan sudah bicara melalui kita semua. Mari kita akui di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jika selama ini kita berdosa, jika selama ini kita ikuti kehendak kita sendiri, jika selama ini kita jauh dari Tuhan, jika selama ini kita mengikuti ego kita, jika selama ini kita mengikuti kebencian kita, jika selama ini kita mengikuti hawa nafsu kita, jika selama ini kita hanya ingin Tuhan ikuti kemauanku, mari kita minta ampun sebelum kita mendengarkan suara Tuhan. Sebab kalau tanpa kita minta ampun, maka suara Tuhan akan terhalang oleh dosa-dosa kita. Mari kita berdoa dalam hati, musik tetap berjalan. Tuhan, hari ini kami hanya butuh Engkau. Hari ini kami sadar kalau kami bisa hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini. Satu hari kami dengar ribuan orang mati di seluruh dunia. Tapi kalau kami bisa hidup, bukankah itu kasih karunia-Mu Tuhan? Kalau hari ini kami bisa datang kepadamu, kalau hari ini kami bisa bernafas, kalau hari ini kami bisa mendengar siaran ini, kalau hari ini kami bisa lagi memuji menyembah Engkau, bukankah Engkau memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk mengalami Engkau, mengerti Engkau dan mengerti kehendak-Mu. Ampuni jikalau selama ini kami jauh dari Tuhan. Ampuni jikalau kami tahu kebenaran tapi kami lakukan yang tidak benar. Ampuni jikalau selama ini kami seringkali mengeraskan hati kami, mengikuti keinginan daging kami sehingga yang terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Ampuni kami jikalau selama ini kami membenci sesama kami. Bahkan kami membenci Engkau Tuhan ketika Engkau tidak ikuti kemauan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sadar tanpa-Mu kami gak bisa buat apa-apa. Dan kami butuh mengerti kehendak-Mu. Kami butuh wahyu-Mu. Kami butuh hikmat-Mu. Dan kami butuh kami mengalami kuasa-Mu. Kami butuh kami mengerti Engkau dengan benar. Dengan pengenalan benar bicara Tuhan. Siapkan hati kami. Supaya kami dapat terus mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini hina dan tak berdaya. Tapi biarlah Roh Kudus membukakan pengertian sehingga kami dapat mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Efesus. Pasal yang pertama. Ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur
karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengikuti firman Tuhan dari minggu-minggu sebelumnya, ya, ini adalah seri lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Kita tahu dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 2, kita mengerti bahwa kalau kita bisa percaya pada Kristus itu, kita dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kasih karunia Tuhanlah dan damai sejahtera Tuhanlah yang memampukan kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Jauh sebelum dunia dijadikan. Luar biasa bukan? Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, Tuhan sudah punya master plan yang istimewa. Dan saudara, hari masuk kepada perikop pasal pasal pertama ayat 15 sampai 23. Bicara tentang apa, saudara? Sebelum saya masuk jauh, saudara, surat ini diberikan, Anda tentu tahu semua. Kita tentu tahu semua. Pada saat surat ini diberikan kepada jemaat di Efesus, jemaat itu juga penuh dengan penyembahan berhala. Jemaat itu sadar bahwa di kota Efesus orang menyembah berhala, menyembah dewi. Nah, saudara tahu bahwa Efesus pada waktu itu jemaatnya bukan seperti sekarang ini. Hanya segelintir orang, beberapa orang yang percaya. Tetapi sekalipun demikian, saudara, saudara tahukah ketika surat ini ditulis, itu pada saat Paulus dipenjara. Dipenjara bukan karena Paulus mencuri. Dipenjara bukan karena Paulus membunuh. Dipenjara bukan karena Paulus berbuat kejahatan dan dosa. Dipenjara karena Paulus memberitakan kebenaran Allah yang tidak disukai orang-orang berdosa. Next. Saudara, next sebelum surat ini dibacakan. Saudara, waktu saya membacanya, saya coba merenung, saudara. Waktu saya membayangkan waktu Paulus menulis surat itu,
dalam keadaan di penjara. Saudara bayangkan, jangan penjara zaman sekarang. Penjara zaman sekarang jauh lebih enak. Penjara zaman dulu lebih mengerikan, saudara. Diikat dengan rantai besi, kemudian di dalam keadaan yang gelap, nggak ada listrik, pengap, bau dan sangat tidak nyaman. Tapi di tengah-tengah keadaan demikian, Paulus hanya menghabiskan waktu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dan menulis surat. Waktu dia menulis surat, dia teringat, dia mendengar bagaimana jemaat Efesus itu, bagaimana mereka punya iman, sekalipun mereka orang yang kumpulan orang yang kecil di tengah mayoritas yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, tetapi mereka tetap punya iman. Bahkan sampai mereka tidak takut akan kematian. Dan bagaimana Paulus mendengar bagaimana jemaat begitu mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga saudara ketika dia menulis itu, lalu dia menuliskan ini saudara kepada jemaat. Saudara, kenapa dia harus menulis surat ini? Itu semua ada maksud Tuhan. Supaya untuk jemaat mula-mula waktu di Efesus, iman mereka semakin dikuatkan dan semakin mengalami Tuhan. Dan itu tidak berhenti hanya untuk jemaat di Efesus. Tapi surat itu juga ditujukan kepada kita. Sampai hari ini. Next. Tapi saudara, keadaan kita bagaimana saudara? Saudara, survei meneliti saudara. Setelah pandemi ini saudara, hal-hal yang bakal terjadi, mungkin saja terjadi. Satu, orang akan tinggalkan Tuhan. Orang sudah menganggap ibadah itu gak perlu lagi di gereja. Ibadah itu hanya cukup di HP, handphone. Saudara. Orang menganggap apa yang lebih penting, harta, tahta, jodoh, bahkan hidup. Tapi hubungan dengan Tuhan nanti dulu. Lebih baik saya gak usah ke gereja daripada saya harus mati kena virus pandemi. Bahkan di tengah-tengah keadaan ini saudara, banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan gara-gara pandemi. Banyak. Dan banyak orang akhirnya menganggap tahta itu lebih penting, harta itu lebih penting, jodoh itu lebih penting, bahkan hidup lebih penting, tapi dalam kata hidup secara bios. Hidup yang sementara ini. Bios pernah dengar ya, bioskop, biologi, itu hidup yang sementara. Habis itu sudah sirna. Tapi mereka lupa ada hidup yang lebih dari sekedar hidup. Hidup zoe kalau bahasa Yunani. Hidup kekal, everlasting life. Saudara, banyak orang tinggalkan Yesus saudara demi ini semua. Apalagi di masa-masa seperti ini. Pada waktu sebelum pandemi aja orang sudah malas ke gereja. Apalagi pada saat ini, kesempatan sudah. Cari cuan sebanyak-banyaknya. Lupakan Tuhan. Next. Saudara, mengapa orang kadangkala bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Ini saya renung. Kenapa sih orang gak nganggap ibadah itu penting? Contoh saudara, contoh. Mana yang lebih penting saudara? Ibadah atau uang? Ibadah kepada Tuhan atau harta? Ibadah kepada Tuhan atau jodoh? Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pelaku di Olimpiade Barcelona. Ketika dia disuruh ikut lomba lari pada saat hari Minggu, dia langsung bilang kepada panitia, panitia bilang, kenapa? Karena hari Minggu saya selalu beribadah kepada Tuhan Yesus. Kamu bodoh. Kalau kamu nggak ikut lomba ini, kamu kehilangan kesempatan. Biarkan aja. Memang aku harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan medali. Itu lebih baik daripada aku kehilangan hidup yang kekal. Wow, saudara. Tapi numpangnya waktu saya merenungkan, saya terdiam, saudara. Ketika saya baca surat ini, Yesus, saya bandingkan dengan jemaat saya. Saya terkejut, saudara. Wah. Dan saya bandingkan dengan kesaksian pelari itu. Saya lebih terkejut lagi, saudara. Maaf, saudara, saya pernah dengar. Boksu, lebih penting cari duit, Boksu, daripada ke gereja.
Ke gereja kapan aja bisa. Tunggu pas mati aja. Pada saat mati baru cari Tuhan. Kalau lagi sekarang duit. Emang Tuhan bisa turunkan duit dari langit? Saudara, waktu itu saya merenung, kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri berkata, setiap orang yang mau ikut Yesus, ada 3 syaratnya. Masih ingat? 1, sangkal diri. Artinya apa? Sangkal diri berarti tidak ikut keinginan daging kita. 2, pikul salib, saudara. Pikul salib. Salib itu lambang apa? Ketidakadilan. Salib itu lambang apa? Penderitaan. Dan salib itu lambang apa? Bersedia menderita demi melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, saudara, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Enggak mudah, saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memang tidak mudah, sulit, tapi bukan berarti tidak ada orang yang mengikut. Banyak. Bahkan catatan sejarah gereja mengatakan banyak orang yang dibunuh karena mengikut Yesus. Justru ada Tertullianus, seorang tokoh gereja, berkata apa? Benih atau darah orang percaya yang mati syahid. Mati syahid bukan mati syahid dalam pengertian yang lain ya. Kalau mati syahid agama lain meledakkan diri untuk melakukan kehendak Allah ya, supaya orang mati semua. Enggak, mati syahid berkisah. Rela mati demi apa? Demi tetap setia ikut Yesus. Dan kata Tertullianus, darah itu benih gereja. Kita lihat Korea, apa Korea berkembang? Sejarah mengatakan misionaris, bahkan orang-orang percaya Korea rela mati dipenggal demi ikut Yesus. Nanti kalau sudah hampir habis kasih tahu ya. Kemudian matikan dulu, hidupkan lagi. Bisa ya? Karena bahan saya agak panjang. Oke, terima kasih. Nah, saudara, kenapa saudara? Saya sampai merenung. Next. Saudara, sebenarnya karena apa? Karena jangan-jangan saudara, kita belum punya pengertian tentang Yesus. Tentang Dia. Saudara ingat Yohanes 17 ayat 3 berkata apa? Sama-sama kita baca. Bisa? 1, 2, 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup kekal itu bicara apa? Bicara kita punya pengenalan. Pengenalan itu yang bagaimana? Pengenalan yang benar-benar mengenal. Bukan hanya sekedar teori, tapi mengalami dan terus mengenal. Sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya mengenal Allah, tapi mengenal Yesus. Mengalami hubungan yang intim. Seperti, hubungan suami dan istri intim sekali. Terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada tersembunyi. Dalam. Lalu pertanyaan kita, saudara. Karena kita boksu, kami tahu kami tidak punya pengertian yang benar tentang Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kami punya pengertian benar tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Nah saudara, hari inilah kebutuhan kita, dan melalui firman Tuhan ini, next, ada 3 hal yang harus kita minta kepada Bapa, kepada Allah, supaya kita mengalami pengertian benar tentang Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberikan pengertian itu. Kenapa? Karena saya manusia. Tapi kalau kita minta kepada Bapa Allah kita, Dia sanggup kasih pengertian itu. Sehingga semakin kita ikut Tuhan, semakin kita mengerti Dia dengan benar. Saudara, untuk mengerti kehendaknya, maka kita harus mengenal Allah yang benar. Kita harus memahami betapa berharganya pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dan yang ketiga, kita juga harus mengalami
manifestasi kuasa Allah di dalam Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, saudara. Next. Ayat 15 sampai 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, garis bawah yang roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Paulus bersyukur, saudara, pada waktu dia lihat iman dan jemaat bertumbuh. Kenapa, saudara? Iman itu akan membuat jemaat kuat di dalam kehidupan ketika mengenal Tuhan. Dan kasih itu bertumbuh karena iman kepada Tuhan itu. Dan iman dan kasih tidak bisa dipisahkan. Tetapi saudara, sekalipun demikian, dalam keadaan yang demikian, Tuhan akan bersyukur ketika iman dan kasih itu ada pada jemaat, semakin bertumbuh. Saudara, satu rasa syukur seorang hamba Tuhan ketika dia melayani Tuhan, ya saudara, adalah bagaimana jemaat boleh punya iman kepada Tuhan. Bagaimana supaya jemaat boleh kasihnya bertumbuh. Agar iman dan kasih itu semakin bertumbuh sesuai dengan kehendaknya, maka apa yang harus dilakukan? Ketika jemaat punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saudara, kalau kita tidak punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kasih kita pun menjadi kasih yang menurut paradigma kita, bukan menurut paradigma Tuhan. Iman kita menurut pengertian kita, bukan menurut pengertian Tuhan. Sehingga acap kali kita melakukannya, kita gak terkoneksi dengan Tuhan. Tapi seharusnya saudara, semakin kita beriman, semakin kita mengasihi sesama kita, makin terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita perlu pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan dapat mengenal Tuhan dengan benar, maka dibutuhkan apa? Yang tadi saya suruh Bapak Ibu garis bawahi, roh hikmat. Apa artinya? Kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yeremia 9. Kita buka Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Oke. Lanjut. Kita buka Lukas pasal yang 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ini berarti apa, saudara? Untuk mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah dari Tuhan, kita tidak bisa pakai hikmat kita, logika kita, kepintaran kita. Kita nggak bisa mengatakan, aku bisa tanpa Tuhan. Tidak bisa. Justru makin kita berkata begitu, makin kita nggak ngerti Tuhan. Tapi justru kita harus menjadi orang yang kecil. Apa artinya? Tuhan, aku nggak tahu apa-apa. Aku butuh Engkau yang memberitahu. Saudara, itu berarti apa? Itu berarti kita perlu berdoa minta Tuhan kasih hikmat. Nah saudara, dan yang berikutnya untuk mengenal Tuhan, kita harus selain kita minta hikmat, ya,
Kita harus berdoa, Tuhan tolonglah, saya nggak tahu apa-apa. Ketika Anda merenungkan itu saudara, jujur ya, semakin Anda memakai logika Anda, semakin Anda nggak bisa ngerti tentang Tuhan. Tapi semakin Anda berkata, Tuhan, kita merendahkan diri, aku nggak tahu apa-apa, betul-betul aku nggak tahu. Beritahu aku Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Dengan itulah Salomo bisa memimpin. Kenapa? Dia membutuhkan hikmat, dia minta sama Tuhan. Dan yang kedua saudara, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita butuh apa? Kita butuh wahyu. Next. Wahyu itu apa? Pernyataan diri Allah yang penuh anugerah. Di mana Allah mengambil inisiatif menyatakan dirinya. Saudara, kita nggak akan pernah bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan diri. Betul nggak? Tadi pagi saya diperkenalkan Ibu Aling ya. Siapa yang kenalkan? Ibu Sumiati. Kalau Ibu Sumiati nggak memperkenalkan Ibu Aling, saya nggak tahu ini ibu siapa ya. Tetapi karena diperkenalkan, oh baru saya tahu ini kakaknya Ibu Sumiati. Demikian Tuhan juga saudara. Kita nggak bisa mengenal dia kalau Tuhan tidak memperkenalkan diri. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Saya akan bacakan ya. Kisah 9 ayat 17. Lalu Ananias pergi ke situ, masuklah ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, Saulus, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Siapa Paulus saudara? Paulus ini orang yang tadinya dia itu beragama Yahudi, dia tidak kenal Yesus, bahkan dia benci orang ikut Yesus. Dia tangkap orang, masukkan penjara, bahkan dia pengen bunuh orang-orang Kristen. Dia setuju Stefanus pengikut Yesus dibunuh. Dan dia lagi ke Damsyik, tujuannya apa? Tujuannya nih bawa surat untuk nangkep orang-orang Kristen nih, mau dibunuh. Karena dia anggap kalau dia bunuh orang Kristen, dia lakukan untuk Tuhan. Ngerti gak? Bukankah hari ini keadaannya hampir sama? Benar gak? Banyak bom di mana-mana, betul? Iya kan? Coba pikir, kenapa bom selalu ditaruh di gereja, saudara? Kalau ada orang yang berpikir, kalau bunuh orang Kristen, masuk surga. Bunuh orang Kristen, masuk surga. Maka orang Kristen layak dibunuh. Seperti inilah Saulus waktu itu saudara. Dia sudah bawa apa? Bawa bom. Padahal ini bom waktu itu bukan bom beneran saudara. Surat dan pedang. Siapa yang percaya Yesus siap dibunuh, ditangkap. Tapi pada saat itu ketika dia lagi berjalan menuju ke sana, tiba-tiba dia mendapat cahaya yang silau. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Pada saat itulah Yesus memperkenalkan diri dan Paulus baru ngerti, oh ini Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setelah dia dipulihkan Tuhan melalui Ananias datang. Ananias kasih tahu, kamu itu ketemu Yesus, Tuhan akan pakai kamu. Dan setelah dia ikut Yesus, itulah titik balik. Dia berubah. Titik balik di mana dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan, hatinya diubahkan Tuhan, dan dia tidak lagi mau bunuh orang Kristen. Bahkan di dalam suratnya dia bilang, akulah yang paling jahat. Akulah yang paling berdosa. Karena aku bunuh orang Kristen. Sudah bunuh orang Kristen, justru Tuhan pakai jadi rasul. Ini sejarah. Nah saudara, kita butuh roh hikmat dan wahyu. Kalau kita hanya sekedar baca dengan hikmat kitab ini, apalagi kita baca cepat seperti baca koran, kita gak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Sebelum baca kita harus minta Tuhan berikan roh hikmat dan berikan wahyu supaya aku bertemu melalui Alkitab kepadamu. Next. Saudara, saya teringat waktu saya di rumah sakit saudara. Waktu saya di rumah sakit di Royal,
prima saudara, keadaan saya ini sangat, waktu itu gawat, darurat. Napas saya sudah satu-satu. Kemudian saudara, waktu di rumah sakit saya, gula darah saya 500 saudara. 16 hari, hampir mati. Pada waktu itu saudara, saya mengalami satu titik balik saudara. Saya ingat semua kesalahan saya dan dosa. Seolah-olah seperti ini. Seolah-olah hari-hari mendekati antara hidup dan mati saudara. Antara hidup dan mati. Artinya kalau nggak hidup mati. Kalau nggak mati hidup. Waktu itu dokter datang sama suster. Saya tanya itu. Dokter, suster. Kira-kira saya ini masih bisa hidup nggak? Saya bisa sembuh nggak? Tahu nggak jawaban apa? Dokter dan suster. Pak, kami dokter, suster hanya alat. Kami hanya alat. Tuhan yang sanggup sembuhkan Bapak. Kami nggak sanggup. Setelah dia ngomong gitu, dokter ngomong gitu, suster ngomong gitu, saya tidak lagi cari dokter suster, saya nggak tanya lagi. Saya duduk menangis di hadapan Tuhan. Saya teringat saya belum melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya sudah banyak dosa. Terhadap majelis saya, terhadap jemaat saya, terhadap istri saya, terhadap anak saya. Bahkan bukan ambisi Tuhan yang saya lakukan kehendak Tuhan, ambisi pribadi. Bahkan saudara saya teringat 10 tahun yang lalu istri saya sudah ingatkan saya. Harus jaga makan. Kok, jaga makanlah kok. Supaya gula darah, saya sudah masuk rumah sakit 10 tahun yang lalu. 2 kali, tapi saya enggak peduli, saya makan marahin istri, maafkan saya ya sayang. Persetan lah, yang penting aku makan, aku mati hidup kan aku. Biarin, aku mau makan, terserah aku. Berantem, terakhir istri saya enggak berani mengingatkan. Setiap makan enggak berani. Kalau yang makan itu selalu yang ingatkan Pak Joni itu. Boksu, hati-hati Boksu. Itu selalu diingatkan sambil senyum ngomongnya ya kayak gitu ya. Tapi saudara, waktu itu saya baru sadar Tuhan ampuni ini karena dosa keras kepala saya. Nah waktu di rumah sakit itu saudara, saya merenungkan firman. Saya puter siaran rekaman pendeta Benny Solihin di Facebook. Waduh saudara, ada satu bagian khotbah yang menyentuh hati saya. Next. Nah, waktu di rumah sakit ini saudara, ya, puji Tuhan ada yang mengunjungi saya. Nah, saya ambil waktu untuk saat teduh, saya baca firman Tuhan. Ya, puji Tuhan ada beberapa saudara mengunjungi saya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Next. Nah, sebelum itu ada lagi? Oh, enggak ada ya? Oke. Waktu itu saya merenungkan firman Tuhan. Oke, lanjut. Ya. Saya merenungkan firman Tuhan dan saya tahu bahwa firman Tuhan itu yang bisa menguatkan saya. Saya banyak mengikuti siaran Facebook tentang firman Tuhan dan next. Nah, bagian inilah yang membuat saya tersentuh, nangis saya dengan Tuhan. Kok bisa? Pendeta Benny Solihin dia bercerita. Ada seorang pendeta mengunjungi seorang pemuda. Pemuda ini dulunya rajin ibadah ya ke gereja. Tapi dia sakit kanker otak sudah stadium 4 terakhir. Dia bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau seandainya aku dikasih hidup Pak Pendeta, aku akan gunakan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku akan gunakan hidup. Tolong Pak Pendeta doakan. Tiap kali Pak Pendeta itu datang, selalu bilang, Pak Pendeta saya janji, kalau seandainya saya dikasih hidup, disembuhkan dari kanker ini, saya pasti akan melayani. Saya mau jadi guru sekolah minggu. Dulu saya pernah menolak jadi guru sekolah minggu. Saya mau. Dulu saya menolak menjadi pemain musik. Saya mau. Dulu saya menolak ini dan itu melayani. Saya mau. Pokoknya kasih saya sembuh, saya mau. Sampai nangis. Pak Pendeta diam. Berkali-kali kunjung, berkali-kali dia memohon supaya Pak Pendeta mendoakan. Supaya dia sembuh, supaya dia janji, dia pasti akan kasih yang terbaik. Satu ketika,
Pak Pendeta datang mengunjungi. Dia bawa bunga yang layu. Waktu itu pemuda itu, dan Pak Pendeta mendoakan dia supaya sembuh, tapi diserahkan Tuhanlah yang menentukan. Sebelum Pak Pendeta ini keluar, pemuda ini berkata, Pak Pendeta, kenapa Bapak kasih bunga yang layu? Apa maksudnya? Bunga ini gak seger. Tidak bisa dicium lagi baunya. Kenapa Pak Pendeta? Lalu Pak Pendeta ini menatap bunga itu. Dan menatap kepada dia. Hai pemuda, masih ingat engkau 5 tahun yang lalu, waktu itu engkau masih sehat, engkau sudah mendapat posisi manajer, dan kami kekurangan pemusik. Saya berkata, gunakanlah kemampuanmu untuk main musik di hadapan Tuhan. Tapi apa katamu? Maaf Pak Pendeta, saya masih sibuk. Saya masih punya karir yang harus saya utamakan. Saya sudah manajer, saya ingin lebih tinggi lagi. Masih ingatkah 2 tahun yang lalu? Waktu itu kami kekurangan guru sekolah minggu. Dan kami datang berkata, jadilah guru sekolah minggu. Dan kamu berkata, sorry saya sibuk. Saya gak punya waktu untuk itu, maaf. Masih ingatkah? Tahun yang lalu sebelum kamu divonis kanker dan parah seperti ini. Saya berkata, jadilah pembina remaja. Gembalakanlah remaja. Kamu berkata, sorry saya gak punya waktu, saya sibuk. Dan sekarang, pada waktu kamu sudah divonis stadium 4, kanker, kamu baru berkata, kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan melayani Tuhan. Melayani ini dan itu. Sadarkah kamu? Ternyata kamu membawa bunga telah layu kepada Tuhan. Ketika kamu sudah divonis dokter tidak sembuh, barulah kamu mau melayani Tuhan. Kamu membawa bunga yang layu. Waktu itu saudara, pemuda itu menangis. Bukan hanya pemuda itu menangis, Bapak Ibu. Saya yang mendengar ilustrasi itu menangis. Menangis sejadi-jadinya. Dan saya berkata, Tuhan kasih kesempatan supaya kali ini Tuhan aku akan gunakan sebaik-baiknya hanya untuk melayani-Mu. Ampuni saya Tuhan karena saya sudah beri bunga yang layu kepadamu. Saudara, pengalaman itu juga berbicara kepada saya. Saya yakin juga berbicara kepada kita, bukan? Seringkali kita juga begitu, bukan? Tuhan sering ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ingin sekali Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada kita. Ingin sekali Tuhan itu memakai kita untuk melayani Dia. Ingin sekali Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan wahyu, dengan roh hikmat-Nya. Tapi seringkali kita seperti pemuda ini, bukan? Maaf saya gak ada waktu. Maaf saya gak ada waktu. Maaf saya gak ada waktu. Tetapi waktu sudah last. Baru kita mau mengenal Dia. Saudara, janganlah seperti saya, saudara. Sudah hampir last minute baru cari Tuhan. Kalau saya hidup itu karena kemurahan Tuhan. Tapi selagi kita masih hidup, inilah kesempatannya, bukan? Selagi Tuhan kasih kita umur yang panjang. Selagi Tuhan kasih kisah nafas yang bisa kita hidup. Selagi Tuhan kasih kita akademi yang baik dan status dan jabatan yang baik. Bukankah ini waktunya, bukan? Mari saudara, mintalah pada Tuhan. Minta hikmat-Nya. Minta dalam doa kita wahyunya supaya kita kenal Tuhan. Supaya apa?
Supaya jangan sampai kita hampir mati baru mau kenal Tuhan. Mari doakan saudara. Doakan diri kita juga, doakan juga jemaat kita ini. Kalau semua jemaat punya roh hikmat dan wahyu, saya yakin mereka tidak akan tinggalkan Yesus, bukan? Saya yakin mereka pasti akan mau lebih kenal Tuhan, bukan? Mari saudara. Saudara, agar kita dapat mempunyai pengertian yang benar tentang Tuhan, maka hal yang pertama tadi yang kita sudah dengar, kita harus minta pengenalan yang benar tentang Dia. Yang kedua yang harus kita minta, next, memahami betapa berharganya pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Saya bacakan saudara. Efesus pasal pertama ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita doakan. Kita perlu doakan diri kita, bahkan kita perlu doakan jemaat kita Gemikana. Doakan setiap orang yang percaya agar apa? Agar memahami betapa harganya panggilan, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Untuk dapat memiliki pemahaman yang demikian, maka dibutuh apa? Dibutuhkan mata hati yang terang. Apa maksudnya mata hati yang terang? Mata hati yang terang itu artinya kita dapat melihat dengan jelas betapa berharga sekali, betapa bernilai sekali pengharapan yang terpanggil dalam panggilan itu. Sehingga hanya dengan begitu saja kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengerti. Dan itu hanya bisa terjadi kalau bagaimana? Kalau Tuhan sendiri yang memberikan. Next. Mengapa pengharapan yang terkandung dalam panggilannya itu bernilai? Sangat bernilai saudara. Makanya Tuhan memanggil kita. Anak sekolah minggu pernah menyanyi lagu. Tuhan memanggil namamu, hai Bu Aling. Tuhan memanggil namamu, hai Tina. Oh Tina Bu Aling. Jawabmu, Tuhan memanggil namamu. Lalu kita jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Pertanyaannya saudara, ketika kita menjawab ya, mengertikah kita betapa berharganya panggilan Tuhan itu? Karena di dalam panggilan itu ada pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Yang pertama saudara, penebusan dan pengampunan dosa. Dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, dalam panggilan itu berarti apa? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua saudara, di dalam pengharapan itu tersimpan apa dalam panggilan Tuhan itu? Hidup yang disertai Tuhan dan firman-Nya. Kita buka Ulangan 33. Ulangan pasal 33. Ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik
bagi jemaat Yakub. Saudara tahu, Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya itu kekal, saudara. Dan dia menyertai kita. Bukannya menyertai kita, dia kasih firman-Nya. Firman-Nya inilah yang menjadi apa? Menjadi nilai yang tidak bisa dibandingkan apapun, saudara. Seorang anak kecil ketika di zaman pemerintahan komunis di RRC membakar Alkitab. Tapi anak ini berkata, kamu boleh bakar Alkitab. Bakar isi Alkitab di kepala saya. Kenapa? Itu bernilai. Dan yang ketiga, saudara, apa yang bernilai? Pengharapan itu mengandung nilai yang luar biasa. Hidup kekal bersama Kristus di surga. Satu orang, apakah ada yang punya Alkitab? Boleh semua bantu saya baca Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 5. Semua boleh ke depan. Wahyu 22 ayat 3 sampai yang ke-5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat yang ke-5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Tuhan, kita setelah mati, kita akan bersama Tuhan. Hari ini, saudara, jujur, tiap kita pasti mati. Pertanyaannya, kalau kita mati kemana? Banyak orang bertanya-tanya, nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, hanya dalam Yesus engkau akan mengalami serupa seperti Kristus, tinggal bersama Kristus selama-lamanya di surga. Di sana bersama Tuhan selamanya, nggak ada air mata lagi. Itu yang jelas, bernilai jauh pada dunia. Jujur, saudara, kenapa untuk STNK kita rela harga? Ijazah S1, S2, bahkan S3 kita rela banting belajar, mengeluarkan uang. Tapi mengapa untuk hidup kekal kita tidak menyediakan waktu dan kesempatan? Karena itu bernilai. Ataukah karena kita tidak melihatnya, maka kita melihat nggak berharga. Jangan sampai kita terjebak dengan cerita yang saya akan ceritakan. Next. Saudara, saya ingin berceritakan legenda Pulau Kemarau. Pulau Kemarau ini terdapat di Sumatera Selatan. Itu di bagian utara di Sulawesi. Ada satu pulau. Nah, pulau itu ada legendanya, saudara. Apa legendanya, saudara? Rupanya pedagang Tiongkok itu sering punya hubungan dengan orang Melayu di Palembang. Singkat cerita, ini anak bangsawan, ya, anak bangsawan. Namanya Tan Bun An. Kalau orang Badak bilang Tambunan. Tan Bun An. Tan Bun An ini nikah sama Siti Halimah. Nah, rupanya papanya Tan Bun An dari Tiongkok mau memberikan emas. Emas itu di dalam guci, 10 guci. Tapi taulah zaman waktu itu, kalau dikasih tahu itu emas, pasti nggak sampai, bukan? Pasti akan dirampok, bukan? Pasti akan bagaimana? Dirampas oleh para perompak-perompak. Maka untuk mengakalinya, next, emas dikasih sawi. Karena dikasih sawi, jadi di dalam guci itu dikasih sawi. Rupanya itu kan perjalanannya lama, saudara. Dari Tiongkok sampai ke mana? Ke Pulau Palembang itu membutuhkan waktu berapa menit lagi? Oh,
bukan berapa menit, saudara. Berhari-hari, berbulan-bulan, saudara. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Sawi yang sudah dimasukkan di dalam guci itu jadi membusuk. Nah, rupanya sawi yang sudah membusuk itu, saudara, sampailah rupanya aman. Ketika perompak datang, dibongkarnya, bau, jangankan merampok, mencium aja mau muntah. Mereka gak jadi merampok. Sampailah kepada si Tan Bun An ini sama Siti Halimah. Rupanya sawinya itu lupa dibuang. Singkat cerita, saudara, begitu dikirimi, betapa marahnya Tan Bun An. Wah, dia bilang sama Siti Halimah, kurang ajar tuh papa saya, kurang ajar tuh mama saya. Masa kasih apa? Kasih sawi busuk. Buang. Guci pertama dibuang, kedua dibuang ke Sungai Musi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke-10 pecah. Next. Waktu pecah, saudara, baru sadar. Rupanya begitu pecah. Walah. Di dalamnya ada apa, saudara? Emas. Karena menyesal, saudara, si Tan Bun An ini segera masuk mencari emas itu. Istrinya juga menyusul Siti Halimah masuk. Terakhir, saudara, karena arus Sungai Musi yang deras itu, mereka tenggelam. Singkat cerita, menjadi apa? Menjadi pulau lah mereka. Itulah disebut pulau kemarau. Saudara, sebenarnya intinya apa? Kadang-kadang kita hanya lihat sawi busuknya, benar nggak? Kita lupa di dalam guci itu ada emasnya, betul nggak? Kita seringkali dalam hidup ini, kenapa ya hidupku susah, menderita, kesulitan. Padahal kita lupa, di dalam hidup yang susah itu sebenarnya ada anugerah yang tidak bisa dibayangkan dari dunia ini. Betul? Tapi kita lihat seperti Tan Bun An itu, sawi busuknya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita seringkali mengabaikan ibadah, mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Saudara tahu, setelah saya mengalami krisis itu, saya terus ambil doa 40 hari puasa. Kenapa saya menyadari, saudara, betapa berharganya pengharapan dalam panggilan itu. Jangan karena jodoh kita tinggalkan Yesus. Jangan karena uang kita tinggalkan Yesus. Jangan karena kenikmatan dosa kita tinggalkan Yesus. Karena apa? Karena kemuliaan jauh lebih penting dari dunia ini. Dunia ini akan hilang, saudara. Hancur, saudara. Karena kita dikasih waktu yang terbatas. Seperti terbatas pada video ini. Tinggal berapa? Tinggal 2 menit lagi, saudara. Seandainya Anda dikasih waktu 2 menit lagi, saudara, di dunia ini, apa yang Anda lakukan? Masihkah Anda mau mengejar hal-hal duniawi? Masihkah Anda mau mengejarkan hal-hal yang menyukakan, atau Anda mau hidup menyadari betapa bernilainya pengharapan di dalam hidup saudara? Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Sekarang sudah masuk poin yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa mengerti Tuhan yang benar? Pertama, kita harus minta pengenalan akan Tuhan yang benar. Itu hanya bisa terjadi kalau kita minta roh hikmat dan roh halinya. Kedua, kita harus minta kepada Tuhan supaya kita semua memahami betapa berharganya pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Dan yang ketiga, saudara, yang perlu kita doakan buat diri kita juga, buat jemaat kita semua, adalah supaya kita semua mengalami manifestasi kuasa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, saudara, kita melihat ada 3 manifestasi kuasa Allah yang Tuhan mau supaya kita pahami dalam kehidupan kita. Pertama, saudara, hanya ketika kita menyadari kita terbatas, tapi di tengah-tengah keterbatasan kita ada kuasa Tuhan. Dan pertama yang harus kita tahu adalah kuasa Tuhan itu nampak. Kuasa Allah itu nampak dalam membangkitkan Kristus. Jadi saudara, dikatakan ayat 19 ini, saudara, ya, sampai ayat 23.
Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, waktu kita sadar, saudara, bahwa Allah membangkitkan Kristus, itu berarti apa? Ketika kita percaya di dalam Kristus, kita akan mengalami kebangkitan yang sama, saudara. Itu berarti apa? Ketika kita bangkit, maknanya kebangkitan itu apa? Kita mati terhadap dosa dan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, next. Kuasa Allah nampak mendudukkan Kristus di sebelah kanannya. Itu berarti apa? Ketika Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Kristus adalah Allah. Dia mengatur segala sesuatu. Kalau kita baca lebih teliti, ya, pada ayat 21 sama 22. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti Tuhan menguasai dunia ini. Tuhan menguasai sorga. Baik dunia yang di sekarang ini maupun yang akan datang. Itu berarti apa? Kalau saudara hidup dalam Tuhan Yesus, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat menghancurkan kita. Tidak ada kuasa apapun yang dapat membuat kita terpisah dari kasih Allah. Sekalipun pergumulan kita belum ada jawabannya, tapi Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, saudara, kuasa Allah. Next. Kuasa Allah nampak dengan melantik Yesus sebagai kepala gereja. Ayat 22 saya ulangi. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, saya unik ya. Saya lihat di sini ada satu gambar. Nah, di gambar ini, saudara, ada tulisan, kelemahan dapat jadi kekuatan. Saya lihat di sini ada seorang pria yang lari. Sekalipun kakinya nggak ada, tapi dia bisa berlari. Dibuat pengganti dengan tongkat dari apa? Dari logam. Tapi saudara, kalau kaki nggak ada, asal kepala ada, masih bisa jalan nggak? Masih bisa. Pertanyaan saya, kalau kepalanya nggak ada, kaki tangannya lengkap, tubuh lengkap, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Betul? Betul. Kalau bisa bagaimana? Saya yakin jemaat hari ini pada kocar kacir. Hantu. Benar nggak, saudara? Saudara, saya mau kasih tahu, demikian juga gereja, saudara. Kita butuh bersatu dengan kepala. Siapa kepala kita? Bukan boksuklit, bukan ketua majelis, bukan leader. Siapa? Kristus Yesus. Benar, saudara. Kristus Yesus. Itu berarti gereja yang benar itu gereja yang dikuasai oleh siapa? Kepala gereja, Kristus. Nah, kalau gereja dikuasai oleh kepala gereja, maka gereja itu akan menjadi alat kasih Tuhan. Benar gak? Tapi jangan dibalik. Bukan Kristus yang menguasai gereja, gereja yang menguasai Kristus. Terbalik ini, saudara. Itu berarti, saudara, apa yang artinya? Kalau kita mengalami manifestasi Tuhan, sebelum kita memutuskan di dalam rapat majelis, sebelum kita memutuskan di dalam rapat komisi, sebelum kita memutuskan dalam segala sesuatu, seharusnya kita bertanya kepada siapa? Kepala gereja. Saudara, waktu saya merenungkan itu, tercengang saya. Saat ini kadang-kala kita jalani apa? Program kita sendiri. Betul nggak? Rencana kita sendiri, keinginan kita sendiri. Seharusnya waktu kita sebelum memutuskan, sejauh sebelum deadlock, kita tanya Tuhan, apa yang kau mau? Gereja ini punya
Saudara, kita rasakan bukan kalau gereja kita saat ini bisa berdiri. Di saat krisis, kita tetap eksis. Di saat pandemi, kita masih bisa resepsi. Saudara. Benar nggak? Betul? Itu kuasa Tuhan. Nah saudara, kita harus mengalami kuasa Tuhan itu. Manifestasi kuasa Tuhan itu harus kita alami. Bagaimana? Tidak lain tidak bukan, kita harus berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita mengalami kuasa Tuhan. Kurang kita berdoa, kurang kita mengalami kuasa Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mengalami kuasa Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Nah saudara, hanya dengan mengalami Tuhan, kita bisa hidup kita diubahkan. Saudara, saya ingin menceritakan. Next. Kisah hidup John Newton. Saudara pernah dengar lagu Amazing Grace? How sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Saudara, dia ini dulunya dari kecil dia ikut. Ya, karena papa mamanya Anglikan, dia ikut Anglikan. Tapi setelah dia umur 17 tahun, dia jadi ateis. Dia bilang, aku gak mau percaya Yesus. Gak mau, sehingga apa yang terjadi? Next. Dia jadi pedagang budak, saudara. Dia pergi ke Afrika, dia ratusan orang ditangkap, dijual. Dijual kemana? Ke benua Eropa, ke Amerika. Suatu saat, saudara, di tengah-tengah, pada saat dia mau menjual budak-budak itu, saudara. Next. Apa yang terjadi? Pada saat itu, saudara, dia mengalami satu keadaan badai yang luar biasa. Bahtera yang dia naiki itu, kapal yang dia naiki itu tenggelam. Lalu dia berputar, dia sudah berkata, Tuhan. Barulah dia sadar, dia teringat. Dia sudah nyangkal Tuhan, dia teringat, dia sudah lupakan Tuhan. Waktu itu dia berkata, Tuhan, tolong saya, Engkaulah yang menguasai langit bumi ini. Aku butuh Engkau, selamatkan aku Tuhan. Kalau Kau selamatkan aku mau jadi murid-Mu kembali Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan menyelamatkan dia. Saudara tahu, itu sebabnya dia tulis, sangat besar anugerah. Intinya apa? Sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Aku yang sudah nyangkal Engkau, aku yang sudah jadi ateis, padahal aku dari kecil sudah kenal Engkau. Tapi ketika aku di tengah-tengah gelombang itu, di tengah badai, aku hampir mati. Aku minta tolong Kau selamatkan. Aku ini brengsek Tuhan. Oh wretch, orang yang brengsek. Tapi Engkau mengasihi aku. Dan waktu dia mengalami manifestasi kuasa Tuhan, Kristus yang menguasai alam ini menolong dia. Maka dia menulis lagu. Saudara, apa yang saya mau katakan? Next. Saudara, mari kita doakan dalam diri kita. Lihat John Newton. Dia berdoa. Sekalipun dia ateis, dia berdoa. Waktu saya sakit, saya berdoa. Bagaimana kita, saudara? Pernahkah kita berdoa untuk diri kita? Pernahkah kita berdoa untuk jemaat kita? Apa yang harus didoakan, Boksu? Yang pertama, mari kita berdoa supaya kita mengenal Allah yang benar. Kalau kita kenal Allah yang benar, tidak akan mungkin kita bisa tinggalkan Dia. Yang kedua, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita memahami betapa berharganya pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Kalau berharga, tidak akan kita buang. Betul Bapak Ibu? Karena kita tidak lihat apa. Kalau saat ini, seandainya saja kita diberi penglihatan sorga itu, tentu kita nggak berani lagi menyangkal. Maka itu mintalah. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan buka mata kita. Sehingga kalau Tuhan buka mata kita, kita nggak bermain-main lagi dengan dosa. Kita nggak bermain-main lagi dengan panggilan. Kita hidup dengan panggilan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita berdoa. Apa yang perlu kita doakan? Supaya kita semua mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Mari kita doakan. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa buat orang yang brengsek seperti John Newton mengalami Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan
bunga yang layu menjadi bunga yang segar. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan saya yang tadinya hidup dalam dosa, tapi sekarang hidup bagi kemuliaan Allah. Hanya kuasa Tuhan saja yang bisa mengubahkan majelis, pengurus, aktivis, jemaat yang tadinya sudah suam-suam kuku dan layu, hidup bagi kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita doakan itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan firman. Engkau sudah tolong kami. Sadarkan kami Tuhan. Betapa bernilainya panggilan Tuhan itu. Karena dalam panggilan itu ada pengharapan yang jauh lebih mulia daripada dunia. Sadarkan kami harus mengenal Allah dengan benar. Bukakanlah mata hati kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu mengubahkan hidup kami. Sehingga kami benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan bukan apa yang kami mau. Karena dunia ini akan kami tinggalkan. Untuk apa kekayaan? Untuk apa kedudukan? Untuk apa jabatan? Untuk apa jodoh? Kalau itu membawa kami jauh dari Tuhan dan akhirnya terhilang, terpisah dari Allah dan masuk api neraka selama-lamanya. Lebih baik kami kehilangan yang bersifat sementara ini, dunia ini. Tetapi kami memiliki Engkau. Karena Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Bapak tolong kami jemaat Gemikana, baik pendeta, majelis, pengurus, aktivis, komisi. Supaya kami bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami bisa memahami betapa berharganya panggilan kami. Karena di dalam panggilan itu ada pengharapan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sangat berharga sekali. Dan tolong Tuhan kami yang mungkin selama ini jatuh bangun, seringkali menjauh dari Tuhan. Karena kami belum mengalami kuasa Tuhan yang membebaskan. Bapa Surgawi, bawa kami. Supaya kami mengalami kuasa. Sehingga melalui manifestasi kuasa Tuhan, kami sadar bahwa Kristus yang sudah bangkit akan membangkitkan kami. Sehingga kami mati untuk dosa dan bangkit hidup hanya untuk Allah. Karena Kristus penguasa, maka sadarkanlah kami supaya kami tahu Engkaulah di atas segala pemerintah, presiden, raja atau apapun. Engkaulah raja di atas segala raja. Sehingga kami harus tunduk kepadamu. Dan Bapak, kami juga mau supaya kami sadar bahwa Kristus kepala gereja, bukan kami yang mengatur gereja, tapi Kristus yang harus mengatur kami. Sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami di antara kami ada yang belum mengundang Kristus dalam hidup kami, Tuhan biarlah melalui khotbah ini Engkau memanggil supaya kami boleh percaya kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai juru selamat. Jika selama ini kami jauh dari Tuhan, bermain-main dengan dosa, ajarkan kami supaya sekarang ini sungguh serius untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, ubah Gemikana sesuai moto, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus Bapa pengharganya. Mengasihi Tuhan, sama melayani Tuhan dan sama itu caranya. Biarlah ini bukan sekadar semboyan Tuhan, tapi juga menjadi kenyataan dalam hidup gereja ini, Gemikana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman yang boleh kita dengar pada hari ini boleh menguatkan hati kita. Kita boleh tetap percaya akan firman Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam nama-Nya. Ketika kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, selalu ku pegang janji-Mu.
Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Semakin berat langkah kakiku menjauh darimu, ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan, pasti Kau pulihkan. Kau peluk erat diriku, tak Kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan, pasti Kau pulihkan. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ibadah selesai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa via Zoom meeting jam 7.20 ya. Jam 7.15 itu sudah dibuka open gate Zoom-nya. Mari kita ikuti seperti khotbah hari ini. Kita harus berdoa untuk jemaat kita supaya mengalami pengertian dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati.